moka membawa molotov dan melakukan pengerusakan fasilitas umum. Anies adalah politisi cengeng. Dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul. Waduh, sepertinya kali ini oknum-oknum mulai ketar-ketir, mulai kelojotan total, terutama usai pihak kepolisian mulai membongkar adanya skenario gelap terkait demo rusuh. Karena rekan-rekan, kalau kita berbicara soal demo rusuh, tentu saja ini benar-benar sangat berbahaya dan bisa menimbulkan peristiwa yang miris serta tragis. Bayangkan oleh Anda ketika aksi massa yang seharusnya menyampaikan suara rakyat, yang seharusnya menyampaikan kritikan kepada pemerintah, ini malah ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang tentu saja semua itu tidak bisa dibenarkan. Karena rekan-rekan, pada dasarnya memang gelombang aksi massa yang melibatkan massa yang sangat-sangat banyak sekali. Contohnya May Day kemarin rekan-rekan, tentu saja ini akan sangat rentan ditunggangi ataupun disusupi oleh kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu sangat-sangat sigap sekali kepolisian memang membongkar skenario yang ternyata ada yang memiliki upaya tertentu untuk menciptakan kegaduhan dan kerusuhan di tengah-tengah demo. Maka dari itu rekan-rekan, ini sangat berbahaya karena ternyata kegiatan ataupun rangkaian acara mereka ini benar-benar sudah sangat terstruktur dan sudah sangat-sangat terorganisir. Maka dari itu, ayo deh kita simak dan analisa bersama. Anies adalah politisi cengeng. Cengeng menurut saya. Coba lihat, urusan apa dia curhat-curhat, ditekan-tekan, urusan apa? Ya, Mas Anies, jenengan itu kan ngaku katanya sok cerdas, si paling baca, pendukungnya juga begitu sama. Hah? Dari zaman Batu, Romawi, Khulafaur Rasyidin, Majapahit dan seterusnya, setiap politik kekuasaan itu penuh dengan tekanan. Ya, apalagi Mas Anies hari ini ingin mengambil alih kekuasaan dan menjadi kompetitor penguasa hari ini. Mas Anies, kalau nggak mau tertekan nggak usah jadi politisi, Mas Anies. Ya, hidup Jokowi. Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece, padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Ini kelompok masyarakat yang tidak dikenal dengan pakaian hitam, tutup muka, membawa molotov dan melakukan pengerusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran barrier, kemudian merusak lampu lalu lintas, merusak fasilitas CCTV punya Pemprov Kota Bandung, dan sekarang sudah merusak pos polisi yang berada di sekitar di Taman Sari. Yang lagi lebih berbahaya lagi, melakukan sweeping, dan kami akan melakukan tindak tegas karena ini kriminal. Jumlahnya adalah 101 orang. Nah, kemudian kami sampaikan tadi adalah berdasarkan dari keterangan yang mereka sampaikan atau informasi yang mereka sampaikan, upaya akan mengadu domba itu pada saat elemen buruh sedang melakukan aksi, mereka melakukan penyusupan ke dalam, kemudian membuat kerusuhan dan membuat kegaduhan sehingga terjadi rusuh yang diharapkan oleh mereka. Itu yang dipersiapkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Terkait hal terstruktur atau terlatih, kami masih melakukan pendalaman karena keterangan awal mereka memang merupakan kelompok-kelompok parsial yang mereka datang secara sporadis. Kami miliki itu usia
rentangnya dari 20 sampai dengan 35 tahun. Kemudian karena mereka berasal dari, sebagian besar itu berasal dari luar Jakarta, sehingga kami juga berupaya menghubungi pihak keluarga dari mereka untuk menjemput, sehingga kami bisa memastikan keamanan mereka sampai di keluarganya masing-masing. Dan kami juga sudah mendapat atau sudah dihubungi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berkoordinasi dengan kami untuk menjamin hak-hak dan kami menjamin hak asasi manusianya dari mereka tersebut bisa terjaga dengan baik. Terjawab ya. Jadi Mbak Zefa ya, di sini hadir para Direktur Reserse Polda Metro Jaya. Jadi mulai tadi disampaikan, baik itu kondisi yang ada di lapangan, begitu juga dengan kondisi digital. Jadi tim Gakum ini bekerja bukan hanya pada hari ini. Jadi beberapa waktu deteksi dini sudah dilakukan, sehingga hari ini ada hasil tidak terjadinya keributan, semua berjalan dengan aman, tertib. Itu ada upaya-upaya yang sudah dibangun, sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang terakhir, tengah, silakan. Izin Pak, sebelumnya pertama dari CNN TV, ini kan pola dari mungkin anak-anak di lapangan ya, seperti mungkin kayak Anarko dan lain sebagainya, itu kan hampir tiap event dalam arti Hari Buruh selalu numpang panggung lah rasakan Pak. Dari mungkin hasil tadi di lapangan ada mungkin temuan dana dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada tokoh intelektual Pak di balik itu mungkin sudah disebutkan atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan tokoh intelektual, tentunya kami tidak berhenti sampai di sini untuk melakukan pendalaman, karena sebagaimana rekan-rekan ketahui juga dan kami tadi sudah sampaikan, ada sejumlah uang yang beredar di tengah-tengah mereka. Ini kami akan lakukan pendalaman mengenai sumber daripada pendanaannya. Bahkan kami juga, karena tadi disampaikan untuk kelompok-kelompok yang memiliki keinginan untuk melakukan kerusuhan tersebut, kami tangani secara komprehensif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami pada direktorat masing-masing. Terjawab ya. Saya rasa sudah cukup pada rekan-rekan. Nanti kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian biar tim ini bekerja. Terima kasih rekan-rekan media pada malam hari ini. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen buruh serta seluruh peserta peringatan Hari Buruh Internasional telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Ini merupakan sikap mencerminkan kedewasaan berdemokrasi yang patut dijaga bersama. Polda Metro Jaya menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokratis warga negara yang dilindungi oleh hukum. Karena itu kehadiran negara menjadi penting untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan tidak disusupi oleh tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun gangguan ketertiban umum. Ketiga, pelayanan pengamanan dan pendalaman yang dilakukan merupakan bagian upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum agar seluruh rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif. Keempat, kami menegaskan bahwa pihak-pihak yang saat ini sedang didalami keterkaitannya bukan merupakan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara damai, melainkan kelompok yang diduga hendak memanfaatkan momentum ini untuk menimbulkan gangguan ketertiban umum. Polda Metro Jaya akan terus hadir dan menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Ini ibunya siapa sih? Kok ikut-ikutan? Dia ngomong apa? Kok ngomong kesana kemari? Suruh masak di rumah aja ibunya. Jangan ikut-ikut dah. Malu dah tua juga. RRT, saya mau katakan bahwa kalian harus mencermati bagaimana kalian ke depan
Kalau memang tidak mau restoratif justice, maju ke persidangan. Jangan selalu menyalahkan polisi. Bang Aiman, saya tidak Sebentar minta ya. digurui oleh Sebentar, orang dikit tersebut. lagi. Tidak usah menggurui. Kok menggurui? Siapa Tidak yang usah menggurui. Saya nggak ada Yang menggurui. tersangka itu kami. Loh, Ya. saya Tidak usah ini- mengatakan soal ke depan bagaimana. Boleh Kami dong sudah saya. mempunyai tim Bos. kuasa sendiri. Bu, saya Ya. kan boleh menganalisa dong. Saya mau mengatakan Tunggu dulu, kepada Anda saya ya. barusan menganalisa, Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Loh. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi, di sini sebagai apa? saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya Sebagai apa? ketua umum kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa Saya melarang yang bilang, saya? Ini TPWA. Siapa yang melarang? Kalian Ini berhasil bukan TPWA. menghancurkan perjuangan kami. Ini rakyat bersuara, TV yang tampil untuk Bicara edukasi rakyat Indonesia. sekedarnya saja. Sudah Nggak usah ya. berlebih-lebihan ya. Jadi saya mau katakan Saya begini. mau mengatakan Anda dicabut Saya kuasa mau oleh katakan. Abang kami best ya, dicabut. Kalau Karena Apa Anda itu punya best? kepentingan. Anda best dulu. Best itu Anda kalau ada punya Egy kepentingan Sujana. sendiri. Best apa bas? Anda barangkali bang. Saya makanya, bilang best. Bu Bang Kurnia. Egy Sujana. Bu Kurnia. Balada Egy Sujana. Bu Kurnia. Terserah. Ya. Gentle lah Anda kalian. menginginkan. Saya mau Jangan kasih bilang tahu. gentle. Kau yang harus gentle ya. Saya katakan. Anda menghendaki kuasa dari Egy Sujana. Karena Anda mempunyai kepentingan. Paham? Hanya 2 minggu lalu cabut. Saya mau mengatakan saya tersinggung sebagai ketua. Bu, Anda saya memasukkan mau orang ngomong sama Ibu. Irjen Pol ya, Ricky Sitohang, Iya. orang yang sinis kepada TPWA. Mengapa Anda masukkan? Jadi semua orang salah. bicara, Kenapa nggak ada kata orangnya di kalian? sini, jangan, Bu. Jangan ada- Begini ya. nggak ada orangnya di sini. Saya mau bilang begini ya. Saya mau bilang, Bu, saya punya ya tanggung jawab moral juga ketika bangsa dan negara ini kita lihat diganggu oleh segelintir orang. Siapa yang mengganggu? Ya. Siapa yang mengganggu? Masa ditanya lagi ke saya? Saya akan tanya kepada Anda, karena itu bisa Menurut menjadi kami yang mengganggu. Menurut saya Siapa yang bagian dari mengganggu? itu termasuk Ibu dan kawan-kawan. Jangan bilang kami mengganggu ya. Iya, iya dong. Siapa bilang kami mengganggu? Terusik Yang mengganggu itu pikiran model saya. Anda yang Terusik menggunakan jiwa kesempatan saya. dalam hal ini. Lah, gimana sih? Saya bilang Anda mengganggu karena Anda mengambil kesempatan. Di mana saya ambil kesempatan? Oh, banyak sekali. Saya bisa sampaikan apapun yang bisa saya ketahui ya. Kasih saya ngomong dulu. Tadi Adinda Gofur bilang saya dengarin. Ini kan pertanyaannya soal adakah harus permintaan maaf atau tidak? Ya, saya katakan tidak ada aturan hukum Oke. yang mewajibkan harus ada kata maaf. Oke, silakan. Aiman, saya balas ya. Oke. Dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul. Menurut keyakinan gua ya, sebagai orang awam ya, sebagai masyarakat biasa, sepertinya isu Indonesia akan chaos di bulan-bulan tertentu itu bukan isu isapan jempol belaka. Memang sudah dipersiapkan, sudah dirancang sedemikian rupa, hanya saja menunggu waktu-waktu yang tepat. Nah, mungkin pada saat hari buruh kemarin itu mereka ini mencoba-coba ya, istilahnya tes ombak lah ya. Ternyata mungkin tidak sesuai dengan dugaan mereka. Pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, sudah mengantisipasi terlebih dahulu ya. Nah, tapi di hari-hari sebelumnya Pak Prabowo berpidato menyinggung soal ya kabur aja dulu deh ya. Pak Prabowo mempersilahkan orang-orang yang kalau mau kabur silakan ya, mau kabur ke Yaman kayak kemana kayak gitu terserah kata Pak Presiden gitu, Pak Prabowo. Nah, menurut hemat saya nih, sepertinya Bapak Prabowo ini, Bapak Presiden kita ini udah tahu ya siapa yang akan membuat kekeosan ini gitu. Nah, gokil sih, gokil ya, gokil. Mantap Pak Prabowo.